الرحمن الرحيم. الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النية، أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai ayat 136. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kita sudah jelasin sibghah itu artinya apa. Walau di sini tafsirnya, terjemahnya mereka kasih sibghah, tapi sibghah seperti kita bilang berwarna atau warna. Maksudnya bukan warna. Tidak mungkin orang yang muslim warnanya putih, yang lain merah, yang lain hitam, ya enggak. Maksudnya sibghah itu di dalam keadaan orang tersebut, di dalam wajahnya, di dalam fisiknya, badannya, kita bisa kenal dari cahaya wajahnya. Mungkin kita semuanya tidak butuh sampai jadi orang yang wali saleh. Enggak, kadang-kadang kita bisa lihat dua orang ganteng, laki-laki, atau dua perempuan cantik, tapi yang muslim sama yang non muslim atau yang bilang agamanya lain, kita lihat sesuatu di dalam wajahnya berdua itu tersebut beda. Itu yang namanya sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Termasuk di situ yang tadi yang kita bilang seperti ahli qiyamul lail, seperti ahli Al-Quran. Mungkin kita bisa bilang masuk bagiannya orang muslim, bagian orang muslim, yang non muslim, itu namanya sibghah, masuk, termasuk di sibghah. Apalagi yang kita bilang ulama, duduk sama orang ulama, fulan ahli qiraat, ya selalu dia sebut cerita-cerita ahli qiraat. Fulan ahli hadis, ceritanya atau di dalam ceritanya di setiap hari, contohnya ya ahli hadis. Fulan ahli fikih, ya itu yang namanya sibghah. Sebab keadaan orangnya apa, dia bicara dengan yang keadaannya. Ini lihat juga kita bisa bilang sekarang zaman sekarang, status fulan lagi marah sama saudaranya. Tulis di status lagi marah sama saudaranya karena harta, ya kan? Karena harta. Tulis di status, ya banyak yang makan harta saudaranya. Dia tidak bilang saudara saya. Itu kita bisa bilang sibghah. Ada berapa orang yang sering dakwah, ya taruh di statusnya dakwah. Ada berapa orang yang usaha tijarah, ya statusnya juga, terus itu yang namanya sibghah. Tapi di sini sibghatullahi, sibghatul iman, sibghatul ihsan, sibghatul yaqin, sibghatul taqwa, sibghatul ikhlas, itu namanya semua sibghah. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Terus karena itu ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW biar berdebat sama orang Yahudi. Qul atuhajjunana fillah. Karena di dalam riwayat juga ashab tafsir ada yang bilang, wahai Muhammad, Tuhanmu warnanya apa? Bilang sama kita warnanya apa. Allah Ta'ala menurunkan juga, kasih ciri-ciri atau sifat Tuhanmu. Allah Ta'ala menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang seperti Allah Ta'ala. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna. Kamu berdebat tentang Allah Ta'ala. Allah Tuhan kita, Tuhanmu. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Agama itu yang kamu ikut, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah Ta'ala padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ini iman yang benar di setiap nabi. Jangan kita lihat yang sekarang bilang Allah Ta'ala, Al-Masih, Maryam satu, atau Allah Ar-Ruh Al-Qudus Isa satu.
Ini semuanya enggak ada agama Isa. Ya, ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Sayyidina Isa bilang sama Tuhannya, sama Bani Israel, kamu menyembah Allah Ta'ala, Allah yang Tuhan saya sama Tuhanmu. Tambahan itu dari kaumnya, dari setelahnya. Juga Isa yang bilang Al-Masih Ibnullah, itu yang berikutnya. Yang kailan yang berikutnya, maksudnya di zaman yang berikutnya lagi. وقالت اليهود عزير ابن الله. Itu al-Yahud itu setelah wafat Sayyidina Isa, Musa alaihissalam, mereka bilang Uzair itu anak Allah Ta'ala. Agama semuanya agamanya satu, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Qul atuhajjunana fillah wa huwa Rabbuna wa Rabbukum wa lana a'maluna. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kami. Walana a'maluna. Kalau amal kami atau ya amal kami benar, bagus, baik, Allah Ta'ala terima, itu bagi kami. Amal kamu tidak artinya saya tidak masuk atau tidak bahas tentang amalmu benar atau tidak. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita sama Tuhan kamu, atau Tuhan kami sama Tuhan kamu. Tapi amal atau perbuatan saya sama perbuatan kamu itu setiap orang perbuatannya sendiri-sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kita sendiri ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini lihat, dan hanya kepadanya kami dengan tulus. Tulus apa Ustaz? Tulus. Tulus apa Ustaz? Maksudnya sih? Ada di sini menggodaikan. Mengabdikan sih, mengabdikan sih. Itu artinya amalmu yang kamu melakukan, aku tidak masuk di amalmu juga, karena kita sudah kemarin baca juga di ayat yang berikutnya lagi nanti datang. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Allah Ta'ala tidak mungkin tanya di hari kiamat, kenapa kamu kenapa kamu tidak membela fulan yang sudah meninggal. Yang meninggal. Kenapa fulan melakukan ini? Yang meninggal. Ini bukan bertanggung jawab saya. Ini lihat, walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kita sendiri tahu bagaimana keadaan kita. Kita sendiri bisa tahu atau bisa kasih tahu bagaimana iman kita. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kita sendiri bukan seperti kamu. Ini urusan kamu sendiri, tapi bicara dengan kita sendiri, nahnu lahu mukhlisun. Dan kepadanya hanya hanya kepadanya kami dengan tulus, apa itu Ustaz? Mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Bisa bilang ikhlas, bisa bilang berserah diri, bisa, itu maksudnya kita sendiri bisa atau kita bertanggung jawab dengan diri sendiri. Oke, am taqulun, Allah Ta'ala kasih contoh tentang hal yang amal kamu sendiri atau amal kamu sendiri, amal kita sendiri. Apa itu? Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ini kenapa Allah Ta'ala menurunkan ini? Karena dari kemarin mereka bilang Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Hud, Nasara. Allah Ta'ala bilang ini saksian, ya kan, syahadah. Ini lihat, coba baca Ustaz. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ini bicara sama orang-orang Yahudi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Am taquluna, ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu yang di zaman Nabi Muhammad SAW, berkatakan apa? Atau berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Nah, ini lihat, ini tanya.
Apakah kamu bilang seperti ini? Jawaban mereka apa? Jawaban mereka aslinya di Al-Quran, Allah Ta'ala kasih tahu mereka yang bilang, inna Ibrahim Yahudi atau Nasrani. Sampai nanti kita baca di ayat surat Ali Imran, maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani juga sudah lewat juga, ada ayat sudah lewat, maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di ayat yang atas. Oke. Terus lanjut Ustaz. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih Ya, karena ini termasuk di ilmu ghaib. Ini bicara tentang orang yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kita sudah menurunkan kepada Nabi kita atau menutus kita Nabi Muhammad, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Apakah kamu lebih mengetahui dari Allah Ta'ala? Antum a'lamu amillah. Ini pasti jawabannya setiap orang bisa tahu. Setiap orang yang ahli iman bisa bilang, pasti Allah Ta'ala yang mengetahui masalah ini. Tapi ini namanya dalam bahasa Arab tahakkum. Tahakkum itu bicara, dia tahu orangnya tidak paham, tapi tanya di depan mereka. Biar di hadapan mereka semuanya faham, fulan, oh ini tidak bisa jawab. Saya sendiri tahu fulan tidak bisa jawab. Kadang-kadang saya, karena dia lagi bilang aku alim, aku besar, aku ini, aku, ya silakan. Tapi bagaimana caranya saya mau kasih tahu kepada mereka biar paham ini bukan orang ulama, saya kasih pertanyaan. Di tanyaan tersebut saya tahu yakin dia tidak bisa jawab. Ini namanya tahakkum. Di sini sama. Allah Ta'ala semuanya orang musyrik atau orang Yahudi yang ahli iman, yang imannya benar, orang Nasrani, mereka sudah tahu Allah Ta'ala yang maha tahu. Qul a'antum a'lamu amillah. Terus kalau jika kamu mengetahui hal tersebut, ini saksian atau saksian palsu. Waman azlamu. Itu jika. Terus ba'du. Qul a'antum a'lamu amillah, terus Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang apa itu? Daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari menyembunyikan Allah. kesaksian. Ini kenapa? Kenapa bilang seperti itu? Ini biar kasih tahu kepada umat Islam atau yang ikut Al-Quran, mereka palsu atau bicara mereka tidak sah, tidak benar. Juga mereka tahu Nabi Muhammad yang benar, tahu agamanya yang benar, tahu Nabi Muhammad ini yang terakhir, tahu sifatnya, ciri-ciri Nabi Muhammad di buku, tapi mereka sembunyi sifat atau ciri Nabi Muhammad. Itu seperti orang yang menyembunyikan kesaksian. Itu dosanya dosa besar. Kita sudah belajar wa man yaktumha fa nanti di akhir surat Al-Baqarah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbah. Sembunyi itu atau ya menyembunyikan kesaksian itu salah satu dosa yang besar. Ini umum, bukan sama orang Yahudi. Ini orang Yahudi di sini Allah Ta'ala kasih tahu mereka menyembunyikan atau sembunyi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu masuk. Yaktumha fa'innahu asimun qalbu. Terus Syekh, saya kemarin lihat satu orang pukul atau jahat sama satu orang. Terus waktu polisi datang saya nggak mau bilang karena takut polisi bawa saya ke sana. Habis itu ya masuk masalah yang besar. Itu tidak boleh kamu lihat. Mereka lagi cari saksi namanya kan Ustaz? Mereka lagi cari saksi. Kamu lihat waktu kejadian itu tidak boleh haram. Tapi saya Syekh tidak tahu. Saya tidak tahu dari awalnya. Waktu datang lihat ya mereka sudah disengal. Yang kamu lihat. Ya, fulan kemarin jual atau beli tanah, saya jadi saksi. Setelah berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun, mereka berentam. Ada yang bilang enggak, jualannya salah, tidak sah. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Mereka masuk penjara, minta saya pergi ke pengadilan biar saksi. Itu haram.
Haram kamu tidak pergi. Harus ikut. Karena itu kesaksian. Wa man yaktumha fa innahu wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Enggak ada yang lebih zalim dari orang tersebut. Ya, apalagi itu kalau hak orang. Apalagi kalau apa namanya ini mungkin bilang hancur hidup orang. Ya, ada fulan menuduh fulan, dia dapat atau dua bikin atau cari dua orang saksi yang palsu, syahadatuz zur. Biar hancur hidupnya, biar hancur keluarganya, mereka bikin cerita yang mungkin bilang buruk biar orangnya itu jatuh. Kamu tahu masalah ini, harus kamu kasih tahu ini tidak boleh atau masalahnya gini yang benar. Kalau kamu sembunyi ini masuk dia, enggak ada yang lebih zalim dari orang daripada orang yang menyembunyikan kesaksian. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Enggak ada yang lebih jahat dari situ. Terus masuk orang Yahudi yang mereka menyembunyi sifat Nabi Muhammad SAW, masuk sifat orang Nasrani, masuk orang yang sampai mereka kasih beberapa ulama yang perhatian. Mereka dia Syekh Syanqiti. Salah satu orang ulama besar di zaman kita sekarang. Dia guru di satu universitas, Ustaz Rizki. Di satu universitas. Biasa kita tahu ada ujian ya. Di akhir semester ada ujian. Ada orang yang namanya apa itu? Yang lihat murid bagaimana. Jaga ya, jaga. Mereka tanya sama beliau, tanyaan ini jawabannya apa? Dia langsung kasih jawab. Lagi ujian. Langsung kasih jawab. Mereka bilang, wah ini guru ini salah. Harus kita taruh naik atau kasih tahu ke dekan ya kan yang di atasnya. Dekan namanya Ustaz. Betul Syekh, betul. Dekan Syekh. Ya, kasih tahu ke dekan ini kenapa pulang kasih jawab kepada murid. Kita lagi ujian. Dia ada panggil, fulan ini kenapa kamu bantu orang? Aku bukan bantu. Mereka tanya sama saya jawab. Ya, kenapa kita lagi ujian? Dia bilang kamu mau saya masuk neraka karena ujianmu. Kenapa kamu masuk neraka? Dia bilang Rasulullah bersabda, man katama ilman, barang siapa sembunyi ilmu, dia bisa jawab itu masuk neraka. Ya, jadi mereka bagaimana caranya? Bilang sudah waktu ujian jangan taruh Syekh Syanqiti ya, jadi jaga ujian jaga murid di waktu ujian. Karena dia ini namanya katmul ilm. Di sini saya sering bilang di sini ada beberapa saudara kita sudah bacaannya bagus. Syekh saya lagi nunggu sanad. Betul, ini tingkat atau level yang paling bagus boleh. Tapi jangan sampai kamu tidak ngajar. Ini bisa masuk di yang sembunyi ilmu juga. Tidak boleh. Man katama ilman. Aku tidak bisa bantu. Ya lagi fulan. Lagi malas. Ya kenapa belajar Al-Quran. Yang mungkin sampai dapat sana. Tapi nggak mau ngajarin orang lain. Itu bisa masuk. Saya sudah bisa bantu baca ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu di kampung saya atau di kompleks saya bilang, Ustazah ya bantu kita. Saya nggak mau biar tidak mau sibuk atau tidak mau apa namanya ini, mungkin ganggu keluarga. Kalau ada kesempatan ya seminggu satu kali tidak masalah. Jangan sampai kamu kasih waktu untuk ngajar belajar. Keluarga sama suami jadi tinggalin atau tidak perhatian sama mereka. Itu tidak boleh. Tapi juga hati-hati masuk di orang yang zalim, itu yang menyembunyikan kesaksian. Waman azlamu mimman katama syahadat. Juga jangan jadi di orang yang menyembunyikan ilmu. Ilmu juga. Man katama ilman wa huwa qadirun. Man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin min nar. Kasih tali dari api di mulutnya karena dia tidak bicara. Itu alhamdulillah banyak dari saudara-saudara yang mulai waktu saya suruh mereka ayo bismillah mulai. Walau bacaannya belum lancar, bukan seharus sampai lancar. Kita di sini karena kita koreksi a, la, wa itu biar hurufnya yang paling sempurna. Tapi kalau kita ngajarin orang yang baru mulai atau yang bermula, ya pasti kita turun level ini. Biar orangnya bisa
Nasallahu salamana. Banyak yang saudara Masya Allah ikut sampai bacaannya sudah bagus, sampai dapat murid. Ada yang sudah dari waktu ketemu sampai sekarang ya 20, 30, 50 murid. Dia baru mulai. Tapi ini bagus sekali. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjaan. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala maha tahu kamu melakukan apa atau kerjaanmu apa. Allah Ta'ala maha tahu niatmu apa. Kamu duduk di sini lagi dengar kajian ba'da subuh. Allah Ta'ala maha tahu kerjaanmu ini. Tahu niatmu, tahu tujuanmu, maksudmu. Itu semuanya Allah Ta'ala sudah tahu. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah itulah umat yang telah lalu. Ya, ini dari ayat ini sudah kemarin di halaman yang kemarin, di akhir halaman yang kemarin sudah dapat. Itulah umat yang telah lalu. Bagiannya apa yang telah mereka usahakan dan bagianmu apa yang telah kamu usahakan. Saya ulang lagi biar kita lebih berhati-hati. Di antara kita sekarang mungkin bilang seperti yang lagi muncul sekarang seperti orang Syiah. Ya, mereka jahat sama Al-Husain, mereka itu, mereka ini, mereka mau dendam sekarang dari Muslim yang di sini. Seperti yang kejadian di Syria, yang kejadian yang jadi di Lebanon, seperti di Yaman. Ya, mereka keluarin sesuatu yang ceritanya di zaman sahabat, zaman tabi'in. Itu tilka ummatun qad khalat. Itu ummah sudah lewat. Lalu zaman masa lalu. Qad khalat laha ma kasabat. Mereka berbuatan mereka baik sekali. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut baca salat ibadah sama Nabi Muhammad. Laha ma kasabat. Sampai Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi min ba'di. Jangan mencaci maki sahabatku setelah aku wafat. Wallahi demi Allah, kalau kamu berinfak seperti atau seperti gunung Uhud emas, tidak dibandingkan atau tidak sama mungkin bilang setengah kilo atau itu gandum di sini. Kalau emas dari mereka. Kalau kita infak seperti gunung Uhud emas, sedekah fi sabilillah, itu tidak sama mungkin bilang apa itu bahasa Indonesia bilang satu mud dari infak mereka. Apa itu? Gandum. Kalau gunung Uhud jadi lahap, kamu infak fi sabilillah, tidak sama gandum dari mereka satu mud. Jadi hati-hati. Tidak boleh kamu sekarang di zaman sekarang jadi berapa orang yang kita dengar dilaknati Abu Bakar, Umar, Utsman atau khilaf yang jadi di antara sahabat. Kenapa? Karena itu tilka ummatun qad khalat, ummah yang lalu laha ma kasabat. Perbuatan mereka semuanya atau amal mereka bagus sekali. Itulah dapat pahala. Wa alaiha maktasabat, juga kalau ada salah, kalau mereka melakukan atau melaksanakan salah di zaman tersebut, pasti nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tanya kepada mereka atau mereka bertanggung jawab. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan diminta bertanggung jawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
Tidak mungkin. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Rahinah. Allah Ta'ala tanya, kamu pergi kemana, umur kamu gimana, salat kamu gimana, ibadahmu, puasa, terus menerus kamu. Tidak tanya, oh iya, kenapa fulan? Kenapa fulana? Ini bukan kerjaan, ini Allah Ta'ala tidak tanya kita dengan perbuatan atau amal atau kerjaan orang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil aqwal wal af'al. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.